رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دينها بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah sebagaimana hadis sahih riwayat Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, wa man shallal fajra fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Siapa yang mengerjakan sholat fajar, yaitu sholat subuh, fi jama'atin, dalam berjamaah, faka'annama, maka seolah-olah, shallal laila kullah, dia sholat semalam suntuk. Masya Allah. Jadi kita ini sholat subuh cuma 2 rakaat, akan tetapi pahalanya adalah pahala sholat semalam suntuk jika diterima. Jika diterima, ini perlu ada catatan, jika diterima. Kok nggak diterima? Enggak, ya. Barakallahu fikum. Jadi kita ini awal hadisnya itu, ya, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah seperti sholat setengah malam. Sholat tarawih, siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, ya, maka dia seperti sholat semalam suntuk. Berarti kalau kita ini sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, sholat fajar, sholat subuh berjamaah, berarti kita udah dapat pahala 2,5 malam. Bener? 2 malam setengah. Bener ya? 2,5 malam. Barakallahu fikum. Naam. 2,5 malam, coba bayangin. Kita tidak akan mampu melaksanakan sholat itu semalam suntuk, nggak mungkin. Sama persis kalau kita ini sholat 300 rakaat, puasa 300 hari. Bisa nggak? Siapa yang mampu puasa 300 hari? Kita ini di Indonesia, ya, saya ajak merenung sedikit ya. Kita ini di Indonesia, puasanya 13,5 jam, ya enggak? Kita puasa 13,5 jam, dari jam 4:30 sampai jam 6. Kita tidak makan, tidak minum. Itu selama 30 hari kita tidak niat membatalkan sehari pun. Sekarang saya tanya, siapa di antara kita yang mampu nanti Syawal 30 hari puasa tidak niat untuk membatalkan sehari pun, tidak makan minum 13,5 jam? Siapa mampu? Oke, enggak di Syawal, Dzulqa'dah mampu? Oke, di Dzulhijjah mampu? Muharram mampu? Mampu masuk surga antum insyaallah. Ya? Enggak mungkin. Yang kedua, salat 11 rakaat ba'da isya. Kita selama Ramadan tidak pernah niat untuk
saya bolos lah. Enggak niat loh. Setiap malam kita 11 rakaat tanpa ada niat untuk batalin. Ya. Oke, siapa yang mampu di luar Ramadan 11 rakaat ba'da isya terus? Mampu. Ahlul jannah tuh. Kalau mampu ahlul jannah tuh. Masya Allah, enggak mampu kan kita, tapi kenapa kok Ramadan kita bisa? Kata mampu. Yang jelas karena berkahnya Ramadan. Karena berkahnya apa? Ramadan. Jadi berkahnya Ramadan itu amalan yang sulit jadi mudah. Amalan yang sulit jadi mudah. Apabila Ramadan amal-amalan sulit jadi mudah, apalagi mudah tambah mudah lagi, kok masih sulit, masih berat, berarti kita munafik. Karena orang munafik itu paling malas kalau beribadah. Wa idza qamu apa? Ila sholati? Gimana sih ayatnya? Wa idza qamu ila sholati. Oh iya, wa idza qamu ila sholati. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Habis itu pun yuraunan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Apabila salatnya malas, itu pun riya, terus tidak ingat Allah kecuali sedikit. Itu ciri orang munafik. Ya, maka itu orang yang ketika pas sampai bulan Ramadan dia senang gembira, iman itu. Tapi kalau waduh Ramadan nih, munafik. Atau setidaknya dalam hatinya ada kemunafikan. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya, karena orang munafikin itu malas kalau ibadah. Malas ibadah. Ustaz, saya malas-malasan gimana ya? Oke, jika antum misalkan ini malas itu malas, setidaknya ada satu amalan yang antum itu senang gitu. Oke, bukan amal secara pribadi tapi amal sosial boleh. Apa puasa nggak pernah? Qiyamul lail ketiduran terus? Misalkan, kemudian baca Quran, ya belepotan, ilmu juga nggak punya, coba sedekah, baik sedekah, ya, sedekah coba, atau bantuin ini, bantuin itu. Setidaknya kita ada amalan yang harus kita amalkan. Barakallahu fikum. Ya, ini sebagai mukadimah ya. Ini biasanya kalau saya itu punya pengalaman. Kalau ngisi di Al-Islam ini, apalagi di 10 hari terakhir, kalau ba'da subuh ngisi, biasanya pada tidur. Iya, barakallahu fikum. Saya bukannya seudon ya, karena memang pengalaman. Iya, jadi seperti itu. Dan enggak seudon juga sebenarnya, dan karena memang pantas diseudonin antum-antum itu. Ya, subhanallah. Tadi makan kenyang, habis itu ba'da subuh, waduh, sleeping beauty. Subhanallah. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Saya ingin bicara masalah fikih ya. Nah, kalau fikih kan mikir nih, insya Allah nggak ngantuk. Ya, barakallahu fikum. Mikir, ya, karena Allah berikan kita ini fikih itu semua harus nalar. Nalarnya harus masuk, harus mikir. Kalau nggak mikir, nggak bisa belajar fikih. Nah, maka dan sebenarnya apabila kita renungi kehidupan ini, sebenarnya salah satu inti dari kehidupan adalah berfikir. Maka itu sering afala tatafakkarun, afala ta'qilun, apalagi afala tadabbarun, apalagi udah gitulah ya, nggak bisa nyebutin, nggak dosa insyaallah. Barakallahu fikum. Jadi banyak kita mikir. Sekarang ada orang ini, masya Allah, ganteng, putih, masya Allah. Tapi dia nggak bisa mikir, on. Ada nilainya nggak? Atau gila dia? Kenapa kita lihat ada orang mabuk, orang pakai narkoba, kita lihat dia, astagfirullah, kayak merasa nilainya nggak ada. Kenapa? Karena dia menghilangkan akalnya sendiri. Karena dia menghilangkan akalnya sendiri. Maka itu salah satu inti dalam kehidupan adalah berpikir. Seseorang itu jika mampu berpikir, tambah pintar mikirnya, tambah bernilai hidupnya.
Ya, barakallahu fikum. Oke. Sekarang kita mikir. Sekarang kita belajar fikih. Saya akan bicara tentang masalah qada, bicara fidyah, bicara kafarat. Oke. Nanti kita tambahin kalau jika memang ada waktu, kita tambahin nawazilus siyam, hal-hal yang berkaitan dengan puasa tapi masalah kontemporer. Baik, barakallahu fikum. Pertama, masalah qada. Masalah qada yang pertama, orang yang mengqada, ya. Siapa saja orang yang wajib mengqada? Yang pertama, al-marid, orang yang sakit. Tapi sakit yang apa? Al-marid alladhi yurja bur'uhu, yang ada kemungkinan untuk sembuh. Yang ada kemungkinan untuk sembuh. Jadi kalau orang itu masuk angin, tipes atau penyakit-penyakit yang lain yang insya Allah nanti ada kemungkinan sembuh, maka dia mengqada. Yang ada kemungkinan sembuh. Tapi nanti ada pertanyaan begini. Jika seseorang puasa Ramadan, kemudian setelah itu batal karena sakit, oke? Syawal atau mungkin bulan-bulan berikutnya belum sempat untuk mengqada, tiba-tiba meninggal dunia. Meninggal dunia karena kecelakaan misalnya, ya, dicium sama truk, ya, meninggal. Itu gimana coba? Apakah walinya wajib mengqada'kan atau memfidyahkan, atau qada' dan fidyah sekaligus, atau enggak perlu sama sekali? A, B, C, D. Mana? Benar semua? Enggak benar semua. Ya. Apa jawabannya? Qada', walinya, keluarganya mengqada'kan berarti apa? Puasa untuk si mayit. Mengqada'kan, mengqada'kan dan memfidyahkan, atau tidak sama sekali? Mengqada'kan. Ini mak-mak yang jawab nih, mengqada'kan. Ini mak-mak atau mbak-mbak enggak tahu. Mengqada'kan atau memfidyahkan? Mengqada'kan. Ya, barakallahu fikum. Sebagian ulama mengatakan mengqada'kan. Man mata wa alaihi shaum shoma anhu waliyuhu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Siapa yang meninggal dan memiliki hutang puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Jadi mengqada'kan. Pendapat ini dipilih oleh Syekh Dr. Abdul Karim Ibn Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Khudair. Akan tetapi ternyata pendapat ini adalah pendapat minim para ulama. Rata-rata para ulama, disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Umdatul Fiqh, dan juga diikuti oleh para ulama-ulama yang lain, cukup memfidyahkan saja. Cukup memfidyahkan saja. Kenapa? Karena hadis yang siapa yang meninggal dan memiliki hutang puasa dipuasakan oleh keluarganya, ini adalah puasa nazar. Apa? Puasa nazar. Adapun hutang puasa Ramadan, apapun penyebabnya, apakah penyebab qada maupun penyebab fidyah, maka keluarganya cukup memfidyahkan saja. Jadi seperti itu. Paham ya? Tapi kalau misalkan Ustaz saya tetap mengambil pendapat yang mengqada'kan, ya enggak apa-apa. Ya, tapi saya katakan rata-rata ulama mengatakan memfidyahkan karena hadis yang tadi adalah untuk puasa nadar. Paham sampai sini? Baik, barakallahu fikum. Jadi ini untuk puasa yang ditinggalkan karena sakit, dan sakitnya apa? Ada kemungkinan untuk sembuh. Jadi kalau ada kemungkinan untuk sembuh, udah, nanti tinggal diqada saja. Paling nanti ada pertanyaan, boleh tidak saya puasa Syawal terlebih dahulu sebelum mengqada? Gimana, boleh enggak? Kan tadi saya bilang mikir. Gimana, boleh enggak? Terutama para tulabul ilm, penuntut ilmu. Gimana? Boleh? Oke, boleh. Ada yang mengatakan enggak boleh? Boleh enggak? Enggak boleh. Oh iya, berarti fuqaha berbeda pendapat ini. Ya. Barakallah.
Khilaf madhab. Kalau madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i boleh. Hambali ngatakan nggak boleh. Hambali cukup kuat juga sebenarnya, ya. Kan hadis Sahih Muslim, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana qasiyamid dahri. Di situ siapa yang puasa Ramadan lalu diiringi dengan 6 hari Syawal. Berarti apa? Berarti Ramadan dulu, baik itu qada maupun adaan. Gitu. Tapi nanti para jumhur juga punya hujah juga. Sekarang begini, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu baru bisa mengqada puasa nanti Sya'ban. 11 bulan berikutnya baru bisa mengqada. Kira-kira mungkin enggak? Ini cuman mungkin aja, mungkin apa enggak? Mungkin enggak ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha meninggalkan puasa Syawal? Mungkin enggak? Emang kita enggak mungkin kan? Tapi qadanya kapan? Sya'ban. Artinya ini dilakukan juga oleh para salaf. Dilakukan oleh juga para salaf dan tidak maksudnya salaf di sini sahabat dan tabi'in akan tapi tidak ditegur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, berarti dan itu pun nanti ada satu kaidah al-mudayyaku muqaddamun 'alal muwassa'. Al-mudayyak sesuatu yang sempit itu lebih dikedepankan daripada yang lebar, yang luas. Syawal itu sempit, qada luas. Bisa enggak kita ini puasa Syawal nanti hari pertama Dzulqa'dah, bisa enggak? Satu nanti puasa Syawal pada Dzulqa'dah, bisa? Barakallahu fikum. Ya. Oh, saya puasa Syawal 1 Dzulqa'dah. Oh, aliran sesat antum. Iya kan? Iya. Subhanallah. Maka boleh seseorang itu Syawal dulu baru mengqada. Menurut jumhur ulama. Menurut mayoritas ulama. Oke, sampai sini barakallahu fikum. Seperti itu pengqada. Oke, siapa lagi yang mengqada yang kedua? Al-musafir. Orang yang bersafar. Orang yang bersafar. Orang yang bersafar, tapi di sini jadi safarul ibadah, ya, atau safar mubah. Safar yang ibadah, tujuan ibadah, atau minimal safarnya safar yang mubah. Silaturahmi ke sana kemari, oh itu ibadah. Misalkan pengen main doang ke teman gitu ya. Pengen main ke teman, itu safar yang mubah. Oke? Barakallahu fikum. Kalau antum ke Surabaya, iya, antum ke Surabaya, pengen ketemu siapa? Pengen ketemu awewe. Subhanallah, gimana? Boleh nggak antum tidak puasa, tapi safarnya safar maksiat, boleh? Nggak boleh. Ar-rukhsatu la tunatu bil ma'siyah. Rukhsah itu tidak dikaitkan dengan maksiat. Barakallahu fikum. Oh, saya pengen ke Makassar. Untuk apa? Ambil duit korupsi. Oh, gimana? Boleh nggak dia ngerusak? Tidak boleh. Oh, saya kan menjemput rizki. Oh, palelu. Ya kan? Oh, kata kita mah, kalau orang Betawi ya, suka biasa bilangnya palelu bau menyen katanya. Astagfirullah. Aduh, ini direkam gimana nih? Ntar di-cut ya. Barakallahu. Malu saya. Ini Masya Allah, nanti gini, Ustadz Hidayat Maghribi, wah ngomong gini, waduh viral. Barakallahu fikum. Enggak, astagfirullah, insya Allah enggak dosa ya. Barakallahu fikum, jadi menjemput rezeki, tapi rezeki haram. Kayak gini, dia tidak boleh qada, ya, tidak boleh membatalkan puasa, tidak boleh jamak qasar, tidak boleh masul khufain. Apa masul khufain? Mengusap khuf. Enggak boleh. Rukhsah enggak ada bagi orang yang safarnya maksiat. Paham ya? Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau safar mubah, safar ini. Pertanyaan. Jika safarnya adalah safar yang ringan, hadnya had safar.
Batasannya batasan safar, yaitu 80 kilo atau lebih. Akan tetapi ringan. Antum naik pesawat, antum naik kapal, kok nggak mabuk ya? Tapi sebagian orang kan mabuk. Ini mabuk yang halal nih ya. Ada mabuk haram, ada mabuk halal. Terus naik apa lagi? Naik kereta dan seterusnya. Oke. 80 kilo tapi safarnya safar yang ringan. Apakah boleh membatalkan puasa? Gimana, boleh nggak? Boleh nggak? Kok cuma gini dong? Angguk-angguk. Boleh apa enggak? Barakallah. Gimana Pak Zul? Boleh nggak? Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan boleh. Meskipun pakai pesawat, meskipun pakai apa, hukumnya boleh. Kenapa? Karena statusnya adalah status musafir. Safar apapun, kok statusnya musafir, maka dia boleh membatalkan meskipun safarnya adalah safar yang ringan, akan tetapi tidak dianjurkan, kata Syekh. Akan tetapi tidak apa? Tidak dianjurkan. Kenapa tidak dianjurkan? Karena mengqadha itu lebih berat daripada mengerjakan pada waktunya. Ya, mengerjakan pada waktunya. Kita nanti mengqadha sama puasa pada bulan Ramadan ini lebih ringan, kita puasa bulan Ramadan. Maka itu apabila kita mengqadha itu sebenarnya berat. Sama, utang apapun pasti terasa berat, termasuk mengqadha. Meskipun boleh tapi tidak dianjurkan. Maka itu jangan bermudah-mudahan untuk membatalkan. Oke, barakallahu fikum. Yang ketiga, orang yang mengqadha. Wanita hamil dan menyusui jika mampu. Ada takliknya. Wanita hamil dan menyusui jika mampu. Jadi para wanita-wanita yang mereka itu strong and tough, yang kuat ya, yang pejuang, itu qadha. Oke? Nah, nanti kalau enggak qadha gimana? Nanti di fidyah kita bahas insyaallah taala. Jadi wanita hamil dan menyusui tapi hukum asalnya adalah apa? Mengqadha. Kenapa? Dalam hadis dikatakan wa innallaha wada'as shauma 'anil maridi wal musafiri wal hamili wal murdi'. Allah menghapuskan puasa dari orang yang sakit, musafir, hamil, murdi', menyusui. Hamil dan murdi', hamil dan menyusui disamakan dalam hadis ini dengan apa? Marid dan musafir. Berarti apa? Mengqadha. Paham enggak sampai sini? Jadi mengqadha itu hukum dasarnya, Tapi nanti bisa fidyah, nanti kita bahas di fidyah. Baik, barakallahu fikum. Yang keempat. Yang mengqadha, siapa yang mengqadha? Orang yang membatalkan puasa baik karena udzur maupun tidak udzur. Orang yang membatalkan puasa baik udzur maupun tidak udzur. Bagaimana udzur ya? Bagaimana udzur? Misalnya ada seorang jadi tim SARS, wah dia nggak puasa, atau dia kuli bangunan misalkan, atau tukang batu, atau tukang ngaspal jalan, atau oke, pertanyaan, ojek online, Gojek, ojek online, apakah boleh membatalkan puasa? Ya, nanti ke warteg. Kemarin banyak nih viral di media sosial, apa namanya? Sebelum Ramadan itu motor perlu diservis. Soalnya belok sendiri ke warteg katanya. Gimana? Ojol boleh nggak membatalkan puasa? Gimana? Boleh nggak? Alhamdulillah kok fikih memang nggak ada yang ngantuk ya, alhamdulillah, masya Allah. Yang ngantuk kebangetan. Oh, apa berat mikir ya? Gimana? Ojol boleh nggak? Ini wallahu alam bisawab. Saya belum dapat fatwa ulama karena emang di Saudi nggak ada ojol kayaknya. Tapi wallahu alam, saya katakan kalau saya lihat dari para fatwa-fatwa para ulama, saya simpulkan hukumnya bisa boleh.
Ya, bisa boleh, bisa tidak boleh. Bisa boleh karena memang jika memang dia itu sangat butuh. Memang sebagian orang itu kuat untuk lapar. Tapi sedikit, bukan sedikit ya, tidak banyak yang mampu bertahan haus. Ya enggak? Kok lapar, oke, lapar, bisa insya Allah. Tapi kalau haus, aduh, nanti kepala kunang-kunang, ya, kepala kunang-kunang terus dan seterusnya, nanti bisa jatuh dan seterusnya, nanti membahayakan, maka enggak apa-apa. Karena naik motor itu luar biasa loh, ya kan? Oke, kalau mobil insya Allah kuat. Kalau naik motor, ojol yang motor, subhanallah. Saya rasa kita pernah merasakan, atau di antara kita pernah merasakan naik motor panas-panas, puasa-puasa, kerasa nggak? Itu pengennya ya Allah, kayak pengen batal. Kalau mereka itu orderannya banyak, kesana kemari, ya kan gitu. Seperti itu, maka nggak apa-apa, paham ya? Apalagi kalau sampai kalau jalannya naik turun, nanti nggak fokus kalau nggak makan nggak minum, ini apa namanya boleh dia, ya barakallahu fikum. Ngantar ke jonggol, wah ini saya ke jonggol ya, ya. Ngantar ke jonggol, masya Allah. Kan kalau ke jonggol itu kan ada yang kayak naik gitu kan, naik turun itu kalau kita jatuh insya Allah mati. Itu barakallah. Makanya itu kalau nggak minum, waduh, mungkin oleng ya kan. Subhanallah wa bihamdi. Jadi seperti itu. Hati-hati, emang harus hati-hati. Oke. Siapa lagi yang mengqada al-haidi al-huyyadu wan nufasa, wanita-wanita yang haid dan nifas. Wanita haid dan nifas. Oke. Wanita haid dan nifas. Apa nanti ada tanya jawab nggak? Ada nggak Pak Fadli? Ada? Oh gitu, boleh nanti kalau ada tanya jawab. Tapi ditulis ya, biar saya nggak nunggu. Nanti kalau ada pertanyaan, tulis pakai kertas. Nanti saya baca di sini. Yang akhwat juga gitu, boleh nulis, nanti kita jawab. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Barakallahu. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ini haid dan nifas. Orang yang haid, hadis sahih riwayat Bukhari, ditanya Aisyah radhiyallahu anha, kenapa? Aisyah pernah ditanya, kenapa wanita itu jika haid dia mengqadha puasa tapi tidak mengqadha sholat? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ahururiyatun anti, apakah kamu itu wanita khawarij? Begitu. Kenapa? Karena orang khawarij itu mengatakan sholat harus diqadha, puasa juga harus diqadha bagi wanita haid. Kalau kita kan enggak. Sholat diqadha enggak? Enggak. Barakallahu fikum. Kalau puasa kan diqadha ya. Begitu. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah sabdakan begitu, ya udah kita ikuti aja. Ya, udah kita ikuti aja. Enggak usah banyak tanya. Barakallah. Itu jawaban dari Aisyah radhiyallahu anha. Tapi hikmahnya memang apabila sholat itu diqadha bagi wanita haid dan nifas, aduh berat sekali tentunya. Ya, sangat berat. Sholat itu 5 kali loh. Misalkan haid sampai 7 hari. Haid sampai 7 hari. Itu 7 kali 5 berapa? 35. Teler lah. Iya. Subhanallah. Apalagi misalkan perempuan merasa haidnya kadang sebulan sampai 2 kali. Misalkan siklus 21 hari. Wanita siklus 21 hari haid. Paham gak kalian ikhwan siklus 21 hari? Gak paham ya? Gak apa-apa, kan kalian kan gak haid. Jadi siklus 21 hari misalnya berhenti tanggal 6. Berarti nanti tanggal berapa? 27 sudah haid lagi, coba. Waduh. Bisa kita bayangkan itu. Nanti tanggal 7 sampai 27, 7 sampai 26 harus mengqadha 35 kali sholat. Wush. Subhanallah.
Ini pasti berat. Oke? Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita bahas fidyah. Kita bahas fidyah. Fidyah, siapa saja yang bayar fidyah? Yang pertama, tua renta ya, orang yang sudah tua renta dan tidak lagi mampu puasa. Orang yang sudah tua renta. Asy-syaikhu wasyaikhatu. Jadi yang sudah tidak lagi mampu puasa, mungkin umur 80, umur 70 atau 70, 80 ya memang tidak lagi mampu ya. Meskipun ada sebagian orang tua yang sehat-sehat aja, udah 70 ya masih sehat, masih kuat ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah nggak mampu, misalkan, maka dia difidyahkan. Difidyahkan. Oke. Terus yang kedua, orang sakit ya, al-marid alladzi la yurja bur'uhu. Orang sakit yang tidak ada kemungkinan sembuh. Yang tidak ada kemungkinan sembuh. Di Bekasi ini subhanallah ada orang yang dia stroke 7 tahun. Subhanallah. Ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun. Subhanallah. Kayak gitu berarti gimana? Udah jelas difidyahkan saja. Difidyahkan saja. Contoh kasusnya misalnya apa? Ada orang yang sejak awal Ramadan misal, sejak awal Ramadan atau mungkin sebelum Ramadan masuk ICU, kemudian setelah itu kok udah masuk ICU kayak gitu dan penyakitnya penyakit berat, tidak ada kemungkinan sembuh, ternyata meninggal dunia di pertengahan Ramadan, misalkan tanggal 15. Berarti bayar fidyahnya berapa? Bayarnya berapa? 30 hari atau 15 hari? 15 hari, iya, karena orang meninggal sudah tidak ada lagi apa? Tuntutan, maka sudah 15 hari difidyahkan. Kayak gitu kira-kira ya. Kalau lebih daripada itu ya udah dikalikan aja sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Sesuai dengan hari yang tinggal. Begitu pula dengan orang tua tadi. Aduh, sebenarnya nggak kuat tapi nyoba-nyoba deh, ternyata kuat. Sehari, 2 hari, 3 hari, misalkan gitu ya. Sehari, 2 hari, 3 hari. Misalkan kuat sampai 10 hari, berarti fidyahnya 20 hari. Kayak gitu. Oh ya, tadi ada permasalahan haid yang cukup menarik. Dan ini saya suka ditanya, Ustadz, apa hukumnya perempuan haid? Ramadan dia nggak mau haid. Tuh, perempuan nggak mau haid gimana tuh? Jadi pakai pil penahan haid. Pakai pil penahan haid sehingga dia bisa puasa 30 hari berturut-turut tanpa jeda karena haid. Oke? Gimana hukumnya? Boleh atau tidak boleh? Gimana? Boleh nggak? Dan saya dapat info bahwa pil pencegah haid itu juga pencegah kehamilan ya ternyata. Oh gitu. Ya, gimana, boleh nggak? Boleh nggak boleh, itu khilaf nih ya fuqaha. Jadi hukumnya saya udah baca fatwa para ulama, Syekh Dr. Abu Abdul Muiz Muhammad Ali Firkaus, seorang ulama besar di Aljazair, mengatakan hukumnya boleh tapi tidak dianjurkan. Hukumnya boleh tapi apa? Tidak dianjurkan. Maksudnya sah-sah saja ya, hukumnya sah-sah saja karena memang dia puasa sesuai dengan syarat rukunnya dan dia tidak haid gitu ya, dan dia tidak haid, akan tapi tidak dianjurkan karena pencegah haid itu bisa menjadikan haid tidak lancar, malahan entah tidak lancar, siklusnya jadi berubah, nggak tentu. 4 hari haid berhenti, tiba-tiba hari ke-8 haid lagi. Seperti itu ya. Yang seperti ini malah tambah bikin bingung. Oke, barakallah. Seperti perempuan-perempuan ya atau akhwat-akhwat yang umroh, ketika pas umroh minum pil itu dulu
pil pencegah haid. Akhirnya setelah pulang dari umroh, haidnya nggak lancar. Seperti itu. Nah ini berat kita fatwa ini ya. Paling begini, kalau yang susah begitu dilihat apabila masih di koridor 15 hari, berarti Anda dianggap haid. Jika udah lebih dari 15 hari, maka sudah bukan haid lagi. Karena maksimal haid 15 hari. Maksimal haid apa? 15 hari. Jadi yang tidak lancar haidnya udah dilihat seperti itu. Kecuali jika perempuan itu memahami darah haid. Dia tahu, oh darah haid itu agak hitam, kemudian setelah itu agak kental, kemudian panas, kemudian seperti minyak apabila di air, seperti itu. Kalau darah yang lain, darah istihadah, segar, merah, tidak ada kehitam-hitamannya. Ada mama bilang gini, Ustadz kok bisa tahu sih? Lah saya kan belajar Bu, saya bilang. Subhanallah, memang saya nggak ngalamin, tapi kan saya belajar. Apa yang saya sampaikan benar nggak? Iya Ustadz benar. Subhanallah, ini suudzon Ibu. Subhanallah. Maksudnya belajar itu saya baca gitu, baca. Dan itu dijelaskan juga oleh para ulama, dijelaskan juga. Ya, barakallah. Di dalam kitab-kitab dijelaskan, oh begini itu dijelaskan. Subhanallah. Nanti pas kita baca fatwa ulama kita nggak paham itu kita tanya. Saya pernah baca fatwa ulama tentang qussatul baida. Ya, qussatul baida itu apa? Cairan putih wanita haid. Ya, apabila di akhir haid ada cairan putih. Saya tanya sama ummahat, bener nggak ada namanya qussatul baida begini. Oh, iya benar Ustaz, tapi nggak semua kayak gitu. Oh ya udah berarti saya jadi belajar tanya gitu. Belajar dan tanya kepada yang mengalami ya. Dan tanya sama ummahat bukan ke akhwat, enggak, sama ummahat. Dan jangan suudzon juga. Subhanallah. Oke ya. Balik ke fidyah lagi. Yang ketiga, wanita hamil dan menyusui jika tidak mampu qadha, maka fidyah. Tidak mampu apa? Qadha. Jika dia tidak mampu qadha, maka dia cukup fidyah saja. Tidak mampunya ini karena memang kondisi fisiknya. Ada perempuan-perempuan yang memang kondisi fisiknya itu tidak kuat ya. Maka yang seperti ini dia cukup fidyah saja. Cukup fidyah. Juga yang difatwakan juga oleh para ulama, apabila dia hamil setiap tahun. Hamil setiap tahun. Jadi karena memang ada ikhwan wa akhwat. Jadi hamil. Terus habis itu lahiran. Baru kosong 2 bulan isi lagi. Hamil lagi. Ada memang terjadi itu. Uang subur. Subhanallah. Jadi tahun ini lahir. Tahun besok lahir lagi. Tahun besok lagi lahir lagi. Setiap tahun kenapa? Launching. Subhanallah. Ini yang subhanallah. Ini yang kayak gini nih boleh fidyah. Kenapa dia hamil terus dan menyusui terus? Subhanallah wa bihamdih. Tapi mungkin saya perlu nasihatkan kepada para akhwat ya. Jadi meskipun terjadi seperti itu sabar, tawakal Allah. Udah ridho dengan apa yang Allah tentukan. Ada orang yang berusaha punya anak, enggak punya anak. Ada yang enggak berusaha punya anak malah punya anak. Itu terjadi. Nanti jika perempuan itu stres, aduh kok hamil lagi. Nanti banyak kejadian janinnya ikut stres. Ya, janinnya ikut stres. Iya. Saya teringat sedikit dulu ketika pas istri saya hamil, terus mencoba puasa, terus datang ke bidan. Bidannya bilang gini, ini janinnya ini gelisah katanya. Tuh ternyata janin pun bisa galau, nggak dikasih makan. Iya subhanallah. Ini jadi ketika pas
stres itu janin ikut stres. Nanti akan ada kejadian kemarin misalkan kelahiran mola atau kelahiran anggur ya. Itu janin di luar rahim. Coba itu harus digugurkan. Nggak bisa enggak. Nempel. Subhanallah. Itu gara-gara stres, gara-gara nggak nerima. Gitu, anaknya sudah banyak masih begitu. Atau mungkin anaknya jadi autis. Ya kan? Anaknya jadi autis. Down syndrome. Ya Allah ya Rabb. Atau mungkin cacat. Atau mungkin anaknya lahir-lahir dia nggak bisa mikir, ya, blow on. Subhanallah. Ini bahasa kasarnya, mohon maaf ya. Kan kita nggak mau kan punya anak itu yang membahagiakan, ya kan, dzurriatan thayyibah, bukan apa namanya pelongo-pelongo, enggak. Seperti itu. Maka nanti jika akhwat ada yang misalkan terjadi, ya Allah baru 2 bulan udah mau punya adik lagi, yang sabar, yang ridho. Saya bilang, yang sabar, yang ridho, itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah ngelawan takdir Allah, nggak usah. Udah jalanin aja. Jalanin aja, ntar juga ada ujungnya. Ya. Kemarin ya apa namanya yang kemarin 30 juz sekali duduk itu, Masya Allah, nulis di Instagram. Jalanin aja, ntar juga ada ujungnya. Wow, Masya Allah, ini copas dari saya. Ya, tapi halal. Ya, subhanallah wa bihamdi. Jadi seperti itu. Apa namanya? Ya itu tadi saya balik ya. Pokoknya apapun kejadian dalam hidup itu sabar aja. Apapun yang terjadi sabar, ridho. Udah tenangkan hati, udah bismillah. Gitu. Kenapa? Pilihan Allah lebih baik daripada pilihan kita sendiri. I'lam anna ikhtiyarallah laka khairun min ikhtiyarika li nafsik. Pilihan Allah untukmu lebih baik daripada pilihanmu untuk dirimu sendiri. Udah, itu harus selalu ada dalam pikiran kita, dalam hati kita harus ada seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Jadi hamil dan menyusui jika tidak mampu untuk mengqadha, maka dia fidyah. Ya, dan ini pendapat sebagian para sahabat. Nanti dalam kitab Sahih Fikih Sunnah disebutkan. Jadi fidyah saja. Bahkan baru kemarin ini saya membaca tarjih Muhammadiyah, wanita hamil dan menyusui cukup fidyah. Tarjihnya Muhammadiyah. Karena memang hamil dan menyusui itu banyak pendapat, ragam pendapat ulama. Ada yang mengatakan cukup qadha, ada yang mengatakan cukup fidyah, ada yang mengatakan harus qadha dan fidyah. Ada yang mengatakan jika khawatir diri sendiri qadha, khawatir anak fidyah, khawatir anak dan diri sendiri maka qadha dan fidyah. Ada banyak pendapat gitu, ada banyak pendapat. Barakallahu fikum. Tapi ini tadi yang difatwakan oleh termasuk guru kita ya, itu mengatakan qadha dan fidyah. Maaf, qadha dulu, jika tidak mampu baru fidyah. Oke, barakallah. Terus siapa lagi yang fidyah? Yang keempat, ini yang ketiga ya tadi ya. Sekarang yang keempat, orang yang belum sempat qadha hingga menabrak Ramadan berikutnya. Ya. Jadi Ramadan lalu punya hutang misalkan 10 hari atau 30 hari misalkan gitu. Atau apa? Ternyata nggak sempat, habisnya nggak sempat sampai nabrak, maka dia tetap mengqadha habis Ramadan berikutnya, sekaligus fidyah dikalikan hari yang tadi belum diqadha tadi. Ya, barakallah. Misalkan 10 hari berarti fidyahnya 10 kali ya, atau dilipatkan 10. Nah, sekarang berapa takaran fidyah? Takarannya berapa? Fidyah itu takarannya berapa? Ada 2 pendapat ulama. Pertama, 1 mud. Pendapat lain yang mengatakan nisfu sa', setengah sa'. Nah,
Kalau setengah sok itu berapa mud? 2 mud. Oke. Jadi gini, 1 sok itu 4 mud. Ingat ya, 1 mud itu 2 cakupan orang dewasa. 2 cakupan tangan orang dewasa. Itu 1 mud. 1. Tapi itu pun orang Arab ya. Bukan orang Indonesia. Karena orang Indonesia sogir-sogir. Kalau ini orang Arab, orang dewasa Arab. Itu para ulama mengatakan gitu. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah 4 itu 1 sok. Berarti nisfu sok, setengah sok 2 mud. Paham nggak di sini? Seperti itu kira-kira. Ada pendapat 1 mud, ada pendapat 1,5 sok. Di nisfu sok. Pendapat yang kita ambil nisfu sok. Setengah sok. Ini difatwakan oleh para ulama, rata-rata ulama Saudi saya lihat nisfu sok. Ya, meskipun ada juga ya Syekh Salman Al-Audah mengatakan 1 mud. Oke. Nisfu sok, setengah sok berapa takarannya? Takaran kita Indonesia. Takaran kontemporer. Setengah sok itu berapa? Jadi ala sabili takrib ya, kurang lebih 1,5 kilo. Kalau pakai kilo. Kalau pakai kilo 1,5 kilo. Kemudian kalau liter 1,99 sekian. Berarti katakanlah 2 liter. Katakanlah 2 liter. Oke, 2 liter. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau zakat fitrah takarannya berapa? Takaran zakat fitrah berapa? 2,5 kilo. Enggak, soknya berapa soknya? Soknya berapa? 1 sok. Zakat fitrah itu apa? 1 sok. So'an min tamar, ya, min tamar, min zabib, min akid, min qamah, min bun. 1 sok. Kalau setengah sok tadi saya bilang 1,5 kilo, berarti 1 sok berapa? 3 kilo. Atau kok liter? 4 liter. Ini pendapat yang paling hati-hati. Hay'ah Kibaril Ulama Saudi. Paham Hay'ah Kibaril Ulama ya? Jadi Hay'ah Kibaril Ulama itu ulama-ulama senior, hay'ah organisasi, kibar senior, ulama. Organisasi senior, ulama senior Saudi sudah memberikan keputusan 3 kilo. Gitu. Fatwa resmi dari Syekh bin Baz juga 3 kilo. Jadi saya pribadi sejak 2016 kira-kira sampai sekarang saya ambil 3 kilo. Atau kalau liter berarti 4 liter. Kalau liter berarti 4 liter. Meskipun ada pendapat lain juga yang mengatakan 2,7. Ada yang mengatakan 2,5. Bahkan ada yang mengatakan 2,3. Barakallahu. Tapi kalau kita ini udah 3 kilo kan udah masuk semuanya. Jadi atau 4 liter udah masuk semuanya, jadi ini lebih hati-hati. Saya katakan, saya tidak salahkan siapa yang mengatakan 2,5, 27 atau bahkan 23, kita nggak salahkan. Karena memang semua itu takrib saja. Kira-kira. Ya. Jadi ilmunya itu ilmu kira-kira. Ya kira-kira sak ngene gitu. Jadi kira-kira segini. Itu kira-kira semua. Maka itu daripada kalau cuma kira-kira berarti kan kita mengambil apa? Hati-hati. 3 kilo atau berapa? 4 liter. Pertanyaan, boleh tidak dibayarkan dengan duit, uang? Enggak, bukan beras. Dalam pembayaran fidyah sebagian orang itu nitip ya. Yang penting ngasih makan. Yang penting ngasih makan sampai kenyang. Lah, kalau yang penting ngasih makan pakai sampai kenyang itu enggak pakai takaran. Wah, ini nanti bisa diakalin. Ya. Boleh sebenarnya boleh matang, boleh mentah sebenarnya. Difatwakan ulama boleh, karena yang penting kan memberikan makan. Fidyah itu artinya adalah memberikan makan intinya. Oke. Misalkan kalau 1,5 kilo 2 liter
1 liternya 10.000, berarti kok 2 liter kan 20.000, ya enggak? Kalau asalkan memberi makan, nanti antum beli nasi uduk harga 7.000, kenyang enggak insya Allah? Antum nih beli nasi uduk harga 7.000, insya Allah udah kenyang kan? Udah belum? Masa belum sih? Emang lambung antum ada berapa? Insya Allah udah kenyang ya, 7.000 mah ya. Antum gak pernah beli nasi uduk sih ya? Iya pernah. Jadi itu insya Allah udah kenyang. Tapi boleh nggak bayar nasi uduk, bayar pakai nasi uduk 7.000 sampai 30 hari? Boleh nggak? Wah, saya rasa ini ngakal-ngakali syariat. Dalam istilah fikih disebut hailah atau tahayul, bukan takhayul ya, tahayul, haknya panjang. Rekayasa, manipulasi dalam syariat. Yang suka manipulasi itu orang-orang Yahudi, diakal-akali supaya halal padahal nggak halal. Gitu. Apalagi manipulasi dalam jual beli, wah banyak sekali sekarang. Manipulasi dalam riba, oh banyak banget. Ya. Itu tuh perilaku Yahudi itu. Jangan suka ngakal-ngakali. Bahkan suka ngakal-ngakali itu hailah itu Syekh Muhammad Abdul Wahab masukkan dalam kabair juga, dosa besar. Ya, barakallahu. Maka jangan diakal-akalin. Ada yang mengatakan, Ustaz, saya mau bayar fidyah 10.000 ya. Ya nggak bisa 10.000. Saya titip bayar fidyah 10.000, nggak bisa. Kenapa? Harus disesuaikan dengan makannya. 2 liter rata-rata kalau liter pakai liter biasanya 2 liter 20.000, ya udah 20.000. Kecuali kok makannya makan beras jatah, beras bulog. Beras bulog berapa? 7.000 ya? 7.000 sih? 5.000 ya? 5.000 ya? 5.000. Kalau berasnya beras 5.000, kemudian 2 liternya 10.000, oke. Kita bisa terima 10.000. Tapi kalau biasanya makan 1 liternya 10.000, bayarnya 10.000, nggak bisa. 1 liternya 10.000, dia harus membayar 20.000. Paham nggak sampai sini? Bingung apa paham? Kayak gitu ya, pokoknya jangan ngakal-ngakal syariat. Kalau pengen uang, udah boleh menurut mazhab Hanafi dan para ulama kita. Termasuk nanti zakat fitrah juga hukumnya boleh. Pakai uang. Ya, mazhab Hanafi, kemudian sebagian mazhab Syafi'i, Imam Ar-Ramli dan seterusnya itu banyak mengatakan boleh. Termasuk para ulama Syafi'i zaman sekarang mengatakan banyak yang boleh. Termasuk ulama Saudi, sebagian ulama Saudi mengatakan boleh. Jadi seperti itu. Karena alasannya begini katanya. Kok guru kita dulu mengatakan, kenapa kok boleh zakat fitrah, fidyah pakai uang? Karena orang zaman sekarang makannya bukan nasi tapi duit. Gitu katanya. Oh pakai duit bisa untuk ini itu. Dan sudah sesuai dengan maqasidus syariah juga. Paham ya? Barakallahu fikum. Jadi seperti itu fidyah. Seperti itu fidyah. Oke, terakhir kafarat. Kafarat. Apa itu kafarat bagi orang yang berpuasa? Orang yang mencampuri istrinya pada siang hari dengan sengaja. Siang hari Ramadan dengan sengaja. Oke, barakallahu fikum. Maka kafaratnya adalah pertama memerdekakan budak. Ya, itqu raqabah. Memerdekakan budak. Jika tidak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, jika tidak maka memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Oke. Terus tadi sekarang udah tidak ada lagi budak. Berarti 60 hari puasa. Jika batal sehari tanpa uzur, dia harus mengulangi dari awal lagi. Seperti itu. Subhanallah. Adapun perempuan yang kafarat kemudian karena haid, maka dia cukup melanjutkan saja. Karena itu termasuk udzur. Iya. Laki-laki yang sengaja bayar.
harus melaksanakan kafarat. Perempuan yang dicampuri dan dia rela dicampuri, maka dia harus bayar kafarat juga. Kecuali jika memang dipaksa, istri dipaksa, maka dia tidak berdaya, maka dia tidak perlu apa? Kafarat. Jadi di siang hari Ramadan diperkosa oleh suami. Kan dipaksa ya. Yang seperti ini tidak perlu kafarat. Tidak perlu apa? Kafarat. Nah. Oke ya. Udah, saya kira itu aja. Barakallahu fikum. Itu dulu, silahkan jika ada pertanyaan. Ada? Sambil nunggu pertanyaan, saya mau cerita sedikit. Dulu ya, salah seorang guru kami, Syekh Dr. Muhammad Husain Al-Jizani, menceritakan begini. Ada seorang raja. Ketika siang Ramadan mencampuri istrinya. Lalu tanya kepada mufti. Ya Syekh, saya mencampuri istri siang Ramadan, apa yang harus saya lakukan? Maka Syekh mengatakan, Anda wajib puasa 60 hari berturut-turut. Kemudian setelah itu, fatwa itu kan didengar oleh para ulama yang lain. Akhirnya fatwa ini dianggap sesat. Fatwa sesat dari mufti. Kenapa? Seharusnya apa tadi? Memerdekakan budak. Baru kemudian puasa. Wah, ini syahnya fatwanya loncat. Gitu. Muftinya fatwanya loncat. Nah, karena dianggap sesat oleh para ulama yang ini, disalah-salahkan, para ulama tadi itu dikumpulkan oleh mufti. Kumpul. Setelah itu saya dengar kalian menganggap saya sesat. Gitu, karena saya memfatwakan begini-begini. Naam Syekh. Kenapa Anda tidak memfatwakan itu kurokobah? Merdekakan budak dulu. Kenapa langsung meloncat 60 hari? Beliau mengatakan gini. Raja, kalian tahu sendiri, raja itu memiliki banyak budak. Kalau saya fatwakan merdekakan budak, udah dimerdekakan, besok lagi lakuin lagi. Kalau saya fatwakan memberi makan 60 orang miskin, lah dia memberi makan 1000 orang miskin juga bisa. Maka itu saya fatwakan 60 hari berturut-turut puasa. Wah, matang. Oh, baru paham para ulama. Masya Allah. Seperti itu. Memang kadang seperti itu. Oh ya, tadi kan saya bilang nawazilus siyam ya. Masalah-masalah kontemporer, masalah puasa. Kita sedikit aja. Kayaknya udah pada ngantuk. Suntik, apakah suntik membatalkan puasa? Suntik, batalkan puasa enggak? Suntik. Jadi suntik terbagi jadi dua. Apabila suntiknya suntik obat, enggak batal. Suntiknya obat, enggak batal. Tapi suntiknya ada suntik gizi atau menjadi kekuatan nanti seperti infus membatalkan. Infus membatalkan. Tapi kalau suntik obat enggak batal. Vaksin terlepas dari halal haramnya ya. Saya bilang terlepas dari halal haramnya. Itu. Tapi vaksin itu sendiri, kalau Syekh Dr. Sa'ad Ibn Turki Al-Khutran mengatakan tidak membatalkan, ya. Tidak membatalkan puasa vaksin itu. Karena termasuk kategori obat. Kemarin ada dokter tanya sama saya, Ustadz, obat dimasukkan dari dubur, apakah membatalkan puasa? Ya, batal puasa. Karena itu termasuk jauf atau manfad maftuh. Manfad maftuh atau jauf itu sesuatu yang memang berlubang dan bisa dimasuki. Cuman ini kalau kentut di air, apakah batalkan puasa? Ini kan sering ada pembahasan nih. Apakah kentut di air membatalkan puasa? Itu kan dulu kan kita ditakut-takuti gitu kan. Jangan renang, nanti kok kentut kamu nanti batal puasa kamu. Emang kalau kita kentut langsung duburnya bisa nyerot gitu? Enggak. Subhanallah. Jadi itu paling di bibir-bibirnya aja, andai kata pun ya di bibir-bibirnya aja, tapi enggak sampai masuk. Ini
Tidak membatalkan. Faham ya? Oke, bekam. Apakah bekam membatalkan puasa? Nah, bekam menurut jumhur Hanafi, Maliki, Syafi'i tidak batal. Hambali mengatakan batal. Oke. Fasdu dan donor darah, tahu fasdu enggak kalian? Fasdu. Enggak tahu ya kalian? Gitu. Jadi fasdu sama donor darah tidak membatalkan puasa, sepakat 4 mazhab. Tapi tadi yang bekam maupun fasdu maupun donor darah bisa makruh jika setelah itu lemas sehingga khawatir untuk membatalkan ya. Oke. Inhaler, atau inhaler. Jadi apa itu? Dipakai hidung. Terus min gitu ya. Batal enggak? Enggak batal ya. Karena itu bukan termasuk makan, bukan termasuk minum gitu. Tapi ngerokok batal enggak? Batal ya. Dan saya kira pun mereka para perokok mereka tahu diri ya. Siang-siang Ramadan enggak ngerokok insya Allah. Meskipun nanti kalau sudah adzan maghrib langsung alhamdulillah ngerokok. Jadi seperti itu. Naam. Oke, terus apalagi gosok gigi pakai odol, hukumnya apa? Hukumnya makruh ya, karena itu termasuk memasukkan ke mulut sesuatu yang memiliki rasa. Enggak batal enggak, ya tetap sah tapi makruh hukumnya. Ya, tetap makruh hukumnya. Oke, barakallahu fikum. Sudah? Ada lagi? Muntah. Oke, muntah jika disengaja batal. Jika tidak sengaja enggak apa-apa. Termasuk orang yang diruqyah ya, Ramadan diruqyah akhirnya muntah. Itu seperti itu tidak batal karena bukan keinginan dia, tiba-tiba aja muntah. Barakallahu fikum. Termasuk orang yang kata Syekh Utsaimin dalam kitab Syarh Mumti', jika seseorang dia itu makan terus lupa terus akhirnya dah makan, apa yang sudah di perut udah nggak usah dikeluarkan. Jika dikeluarkan malah justru batal karena dia sengaja muntah. Iya, jadi kalau udah makan udah alhamdulillah, assalamualaikum kan gitu. Udah, barakallahu. Jangan ditambah minum. Oke, barakallahu fikum. Pingsan apakah pingsan membatalkan puasa? Jika pingsannya sampai seharian penuh batal. Ya, pingsannya lama batal sampai matahari tenggelam. Tapi jika pingsannya sebentar, pingsan bangun. Pingsan cuma sejam 2 jam habis itu bangun, enggak apa-apa. Itu tidak membatalkan puasa. Seperti itu ya. Ada yang tanya, berdarah apa menangis dan berdarah apakah membatalkan puasa? Ya kalau sambil nangis habis air tangisannya sambil diemut ya batal. Iya. Berdarah apakah membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa. Oke, barakallahu fikum. Seperti itu. Insyaallah bisa dipahami dengan baik. Jazakumullahu khairan katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Saya minta maaf jika ada salah kata, semoga manfaat untuk saya pribadi dan jemaah sekalian. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.